Bandung. Masya Allah, terima kasih banyak dan juga jamaah Islami Tindain di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang di luar nalar. Ini cara Allah memberi rezeki kita. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang cerita Bapak penjual kerupuk. Bapak penjual kerupuk ini cerita apa? Coba kita nonton aja sama-sama ini di tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau tadi di video dituliskan yang buat kita sedih kata Bapak kadang-kadang pembelinya takut karena melihat fisiknya. Ya ini Masya Allah kadang-kadang memang ujian ini macam-macam bentuknya. Nggak semua manusia ini juga sempurna Allah kasih. Tapi sempurna di mata Allah ya kan. Mungkin di mata manusia mungkin enggak. Tapi di mata Allah tetap sempurna nih Masya Allah luar biasa. Nah ini pertanyaannya benarkah caranya Allah ini memberikan rezeki itu kadang-kadang di luar nalar kita ya. Nah ini Masya Allah caranya mungkin sampai ada yang mungkin diberi ujian berupa fitnah ya bahkan sampai direndahkan orang lain. Kemudian setelah itu Allah buka semua pintu rezeki sama orang tersebut dari jalan yang tak terduga. Nah ini mohon izin penjelasannya apakah benar seperti itu? Silakan tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Fadhal Habib. Ya khair afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cara Allah memberikan rizki kadang kita ini menghadapi ujian, menghadapi sebuah fitnahan dan membuat hati kita nggak enak, membuat mungkin hati kita menjadi sedih, mungkin menjadi pikiran dan bawaannya akhirnya stres dan lain sebagainya. Direndahkan orang, dihinakan orang. Padahal ini timbulnya adalah sebuah fitnah ataupun sebuah hal yang sifatnya adalah kita ini difitnah oleh orang lain. Kita nggak seperti itu. Tetapi ketika kita direndahkan orang lain, kita dihinakan orang lain, kita ikhlaskan kepada Allah. Ya Allah biarin dia fitnah saya. Biarin dia hinakan saya. Biarin dia rendahkan saya. Saya ikhlas ya Allah. Saya maafkan orang yang telah merendahkan. Bahkan menghinakan kita. Bukan jadi malah menjual deritanya. Diceritain ke sana, diceritain ke sini. Didagangkan ke sana, dagangkan ke sini. Akhirnya apa? Akhirnya menjual cerita sedihnya. Yang dampaknya suatu saat nanti akan menimbulkan sebuah keburukan dan kehancuran. Tetapi ketika seorang hamba yang dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dijelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya seorang sahabat Rasulullah. Sampai turun ayat Al-Quran. Yang dimana dia mengikhlaskan siapapun yang fitnah dia. Dia mengikhlaskan siapapun yang zalimin dia. Dia ikhlaskan siapapun yang mengejek dia, menghinakan dia, ngomongin dia, ghibahin dia, atau bahkan fitnahin dia ikhlasin semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang berbuat baik, siapa orang yang mengikhlaskan daripada setiap ujian, cobaan, musibah yang terjadi pada dirinya dan dia betul-betul ikhlas karena Allah, Allah yang memberikan dia surga. Bukan hanya di dalam akhiratnya Allah, tapi Allah kasih surga di dunianya. Allah kasih ketenangan di dunia. Dan Allah kasih rezeki di dunianya yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka sehingga apa? Sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba tersebut. Kita ini hidup gak mungkin lepas daripada omongan orang. Kita ini hidup gak mungkin lepas daripada fitnahan orang. Kita ini hidup gak mungkin ada orang yang selalu semuanya itu cinta sayang sama kita, enggak. Mungkin ada 1-2 orang yang musuhin kita. Ini adalah ujian kita. Ini adalah surga kita. Ini adalah pintu rahmat kita. Ini adalah pintu keberkahan kita. Ini adalah guru sabar kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah ujian tersebut, fitnahan, cacian, ribahan, adu domba, dan lain sebagainya kita ikhlaskan karena Allah, maka jalannya adalah jalan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan sehingga dibukakan pintu macam-macam pintu yang dibuka oleh Allah. Rahmatnya, maghfirahnya, pintu apa lagi? Pintu keberkahannya, pintu apa lagi? Pintu sehat walafiat, pintu apa lagi? Pintu yang kita mau apapun kita buka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati kita menjadi hati yang bersih. Hati yang ikhlas karena Allah, jiwa yang bersih, jiwa yang ikhlas karena Allah. Sehingga kehidupan yang kita jalani ini mendapatkan rahmat dari Allah dan kita tenang di dalamnya.
bahwasanya manusia yang tenang adalah manusia yang sudah bisa mengikhlaskan semuanya sehingga hidupnya nggak ada beban. Manusia yang nggak ada beban adalah yang dia karena Allah. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Bener Ustadz, kadang-kadang kita semakin ikhlas sama Allah, kita malah ditambah rezekinya yang gak disangka-sangka. Nah itu penting itu buat kita. Nah nanti nih ya buat jamaah Islamiddin yang ada di studio, kita mau kasih kesempatan sama Ustadz Maulana bertanya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang di belakang suami mendoakan. Di belakang mana? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Jamaah. Wah langsung dikasih aja. Aku langsung kasih. Belum juga masuk segmennya. Oh iya benar. Masuk dulu dong segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Ya. Mau buru-buru aja. Ya, Mau kemana aja. sih? Ada pengajian ya habis ini? Ayo kita perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nining dari Majelis Taklim Al Munawanah Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu. Masya Allah luar Bu, biasa. saya mau tanya, setuju nggak Ibu tadi dengan tayangan istri itu kalau di depan suami ngomel melulu, tapi ternyata kalau di belakangnya mendoain. Ya, setuju. Setuju. Jawabnya singkat Pak. Iya setuju. Ya. Susah saya nanya lagi. Kenapa emangnya? Alasannya kenapa Bu setuju? Ya setuju Ustadz. Walaupun suami bikin kita kesal gimana pun, tapi di belakang kita nggak putus untuk doain suami tercinta. Tepuk tangan. Masya Allah. Aja. Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum juga disuruh udahan sendiri. Silakan dijawab Ustaz. Sama dengan Jelasannya. Ya. Izin Nabi dan Ustaz Sam. Terima kasih banyak kepada semua ibu-ibu dimanapun berada yang lagi nonton. Cakep. Tadi itu contoh yang terbaik. Karena mungkin, mohon maaf ya. Dalam keseharian berhadapan suami, coba aja enggak usah jauh-jauh Bu. Suami lagi jemput istrinya masih ngobrol sama temennya. Pasti dia ketawa-ketawa. Tapi pas naik di mobil, mukanya langsung berubah. Ayo berangkat. Ya Allah. Di depan temennya senyum-senyum. Di depan suami ngomel-ngomel. Tahu nggak ngomelnya istri itu tanda cinta. Bu, jangan pernah berhenti berdoa. Cara Allah memberikan rezeki kepada kita lewat jalur doa orang lain kepada kita. Makanya ndak apa-apa kasih diskon. Ndak apa-apa senyum-senyum aja, ndak apa-apa. Nanti didoain sama orang, betul tidak? Makanya kalau bikin usaha undang 3. Siapa itu? Undang sahabat, kerabat, tetangga. Sahabat, kerabat, tetangga. Undang itu. Karena kita tidak tahu siapa di antara 40 orang itu yang diijabah doanya. Makanya ingat ketika orang lain mendoakan kita, yakin atas apa yang dia doakan kita dapat juga. Betul tidak? Tidak ada ruginya itu. Makanya kalau ada orang yang belanja, doain. Makasih banyak Bu, mudah-mudahan Ibu rezekinya lancar. Semoga datang lagi ya Bu. Gitu. Iya. Kasih. Oh ya Allah sadis banget sih. Udah. Setidak-tidaknya doain orang. Udah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih Ustadz. Kita lanjut lagi sekarang ya. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini, ayo boleh. Mana Ibu? Silakan izin, maaf. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinrin dari Majelis Taklim Bilal bin Rabah, Bala Endah, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Rinrin. Silakan pertanyaannya sama siapa Ibu? Saya mau tanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Izin Syam, bertanya boleh. Ustadz. Ya, Ustadz kan katanya Allah punya waktu-waktu utama untuk menurunkan rizki ya Ustadz ya. Itu tuh kapan waktunya Ustadz? Oh gitu. Ya,
rizkinya berupa apa Ustadz? Oh ya Allah, pengen tahu aja, pengen- pengen tahu banget. Tahu banget Ustadz. Tahu banget, itu aja Ibu Nirin. Ya. Iya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu-waktu yang bagus tuh apa sebenarnya di Karena waktu-waktu doa kita dijabah. Terus kalau misalnya dikasih sama Allah rezekinya berupa apa? Apakah berupa ini dari atas beras jatuh atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman serta Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya waktu-waktunya kapan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan juga dalam Al-Qur'an. Fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai daripada mendirikan sholat. Jangan pernah, kata ulama, kalau mau yang terbaik itu datangi dulu rumahnya sang pemberi rezeki, baru engkau datang mencari rezeki. Maka paling bagus sebelum ke kantor mampir dulu ke masjid, subhanallah. Kemudian sebelum engkau ngajak ngobrol orang yang bisa menjadi jalur rezekimu, ajak ngobrol dulu sang maha pemberi rezeki. Bagaimana caranya? Maka bukalah Al-Quran di pagi hari. Kenapa? Kita ngobrol dulu sama sang maha pemberi rezeki, baru setelah itu kita cari rezeki. Nah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ngobrol-ngobrol masih lama. Indonesia, bangsa dan tanah airku. Kalau kita kan Indonesia. Kalau orang Jawa Barat banyak Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ketika telah ditunaikannya kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yakni sholat 5 waktu. Dalam hal ini ayat ini berbicara tentang sholat Jumat, tapi kita generalisir menjadi sholat 5 waktu kewajiban kita. Sehingga pada saat itu Allah katakan fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau sudah menunaikan kewajiban, berkelilinglah di atas muka bumi ini, bertebaranlah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Jangan sampai terlupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya keberuntungan itu datang kepada orang. Satu, mereka yang menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan ulama kita, sebelum engkau ke tempat mencari rezeki,
datanglah dulu ke tempatnya Sang Maha Pemberi rezeki. Artinya sebelum engkau ke kantor, sebelum engkau ke pasar, sebelum engkau ke ladang, sebelum engkau ke sawah, datanglah dulu ke masjid, ke tempatnya yang Maha Memberi rezeki. Sebelum engkau mengajak bicara orang yang menjadi jalur gajimu, maka berbicaralah dulu kepada yang Maha Memberi rezeki. Dengan cara apa? Bukalah Al-Quran. Dan sepanjang engkau mencari rezeki, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Jangan sampai nipu orang, jangan sampai nyakitin perasaan orang, jangan sampai daripada perdagangan itu ada kebohongan, ada sumpah palsu. Kenapa? Orang yang sedang bersumpah palsu, orang yang sedang menipu orang yang sedang mengambil haknya orang lain, itu berarti sedang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, "Hai putriku, bangunlah." Kata Nabi SAW, "Bangunlah, sambutlah rezeki Tuhanmu dan janganlah tergolong sebagai orang yang lalai." Siapa mereka? Mereka yang di pagi hari menyia-nyiakan waktu bukroh. Mereka yang di pagi hari menyanyiakan waktu bukur. Kalau kata orang tua kita, jangan bangun kesiangan, entar rezekinya dipatok ayam. Jangankan bangun kesiangan dipatok ayam. Orang bangun subuh, bangun pagi aja masih dipatok pajak. Jadi bangun pagi hari aja masih bisa rezekinya hilang. Apalagi kalau bangun siang hari. Tapi kalau pagi hari itu insya Allah dapat doanya Nabi SAW. Apa itu? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah untuk umatku di waktu bukurnya, di waktu pagi harinya. Maka kalau ditanyakan waktu kapan yang paling bagus dapat barokah, dapat rezeki, rezekinya berupa apa? Barokah. Berkah. Berkah, sedikit mungkin kelihatan kuantitasnya tapi kualitasnya banyak. Oh, enggak perlu beli obat mahal-mahal, enggak perlu. Benar. Itu waktu pagi. Kapan waktu pagi? Habis subuh sampai waktu terbitnya matahari. Paling bagus ibu-ibu kalau enggak keluar ke kantor, paling bagus habis subuh, setel Islam itu ini. Masya Allah. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Ajakannya tipis-tipis tapi manis gitu ya. Aduh Masya Allah kesandung. Oke kita lanjut lagi. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Yang sebelah sini sekarang boleh Ibu. Maaf, silakan ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tini Kuswartini dari Majelis Taklim Al-Muawanah Bandung Utara. Tepuk tangan dong buat Ibu Tini. Mau bertanya sama siapa Ibu? Mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu. Silakan Ibu. Cara Allah memberikan rezeki untuk orang yang menikah. Tapi mohon maaf, banyak yang sudah menikah malah hidupnya susah. Ekonominya sulit, bahkan banyak yang terlilit hutang. Apalagi zaman sekarang ya. Nah kalau seperti ini bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Nyantai ibunya ngomongnya ya, silakan Bibi jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul aima minkum wa salihina min ibadikum wa immaikum. In yakunu fuqara'a yuknihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Jelas bahwasanya ketika engkau sendirian maka nikahlah. Segeralah untuk menikah. Carilah pasangan yang soleh, soleha. Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Sehingga ketika kamu fakir, Allah akan berikan engkau kekayaan. Dan ketika engkau gak mampu, Allah akan berikan engkau kemampuan. Dan semua ini adalah karunia dari Allah. Dan Allah maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha segala-galanya daripada hal-hal yang engkau tidak mengetahui dan engkau tidak pahami. Di dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, jelaskan bahwasanya di dalamnya rizki pernikahan itu tidaklah selalu dengan uang. Tidaklah dengan materi saja. Ada orang yang menyangka bahwasanya uang adalah segala-galanya. Tapi segala-galanya betul pakai uang. Tapi maknanya adalah engkau punya uang banyak. Tapi engkau sakit. Setiap hari cuma buat berobat doang. Setiap hari cuma keluar masuk rumah sakit. Setiap hari engkau berada dalam batin yang sangat besar. Deg-degan, takut. Karena apa? Duitnya dari korupsi. Duitnya dari ambil yang bukan haknya. Oleh karena itu, rizki yang paling berkah adalah di mana Allah berikan di dalamnya adalah berupa apa? Ketika engkau menikah,
tadinya sholatnya cuma 2 waktu. Maghrib sama isya doang, jadi subuh sholat. Jadi zuhurnya sholat, asarnya sholat, jadi 5 waktu sholatnya. Dan ketika engkau menikah, engkau lebih dekat kepada Allah. Baca Qur'annya. Engkau malu kepada anakmu dan istrimu. Akhirnya apa? Engkau beribadah dengan sebaik-baiknya. Qobliyah ba'diyahnya, puasa Senin Kemisnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawmuna 'ala nisa. Oleh karena itu, rizki yang Allah Ta'ala berikan bisa berupa ibadah kamu tambah baik. Dekatnya kamu kepada Allah lebih baik lagi. Rasa sabar kamu yang lebih meningkat. Dan karena suami yang dimana suami tersebut menjadi seorang pemimpin, akhirnya tambah taat kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi setelah menikah pahalanya bertambah. Karena apa? Mungkin bisa jadi cobaan dari orang tuanya, cobaan dari mertuanya, cobaan dari iparnya, cobaan dari tetangganya, cobaan dari lingkungannya, cobaan dari pekerjaannya. Sehingga apa? Memiliki banyak guru sabar, Allah tambah ridho, Allah tambah sayang. Nah, Masya Allah. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib. Gimana rezekinya mau banyak, tiap hari berantem di rumahnya suami istri. Ya rezeki takut datang, sayang-sayangan, saling doakan. Insya Allah rezekinya makin ngalir. Oke, satu lagi ya, kita mau kasih kesempatan angkat tangan yang mau bertanya boleh. Ya sini yang atas, sekarang gantian. Boleh Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Al Muawanah Bandung Utara. Tepuk tangan buat Ibu Yanti. Mau bertanya sama siapa Ibu? Assalamualaikum Ustazah. Oh, Ustadz Syam. Waalaikumsalam Ibu. Izin bertanya. Iya. Ada orang yang mendapat rezeki atau uang dari harta dengan cara haram. Maaf, apakah ini takdir dari Allah? Kalau memang ini takdir, kenapa Allah menuliskan dan tidak mencegah orang itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Rezeki halal haram kan dari Allah. Kenapa gak dicegah sama Allah yang haram? Baik guru-guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta penanya dan seluruh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bisa nggak Ibu tiba-tiba nggak usah datang ke sini, Ibu keluar aja nipu orang, bisa nggak? Bisa aja kalau Ibu mau. Bisa nggak kira-kira saya subuh-subuh, saya tidur aja di rumah, habis itu saya bangun pergi main judi online, bisa nggak? Bisa aja, nggak ada yang ngelarang-larang saya, hidup-hidup saya, subhanallah. Tapi kenapa kita memilih ke sini? Kita bisa memilih ke sini. Kenapa bisa memilih? Karena Allah memberikan kita kemampuan sekaligus memberikan kita tanggung jawab. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan dunia ini tempatnya diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, tempatnya ujian. Anda tinggal memilih saja, ujiannya dilewati dengan keimanan atau ujiannya malah dilewati dengan menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang diuji dengan ekonomi yang sulit, dia lewati dengan keimanan. Oh, ini ujian dari Allah, saya mungkin disuruh lebih berbagus lagi ibadah saya. Ada orang melewati ujian kemiskinan dengan apa? Dengan maksiat. Oh, saya kalau yang cari yang halal susah, mending saya cari yang haram saja. Apakah ada pilihan? Ada pilihan. Allah memberikan kita akal sekaligus memberikan kita kewajiban. Apakah anak kecil ini diwajibkan sholat? Tidak. Kenapa? Belum dikasih akal yang sempurna sama Allah Subhanahu Wa Taala, belum dikasih kedewasaan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka belum wajib untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan dikasih kewajiban? Setelah dia mukallaf, setelah dia akil baligh. Kalau dia sudah akil balik, maka dia dikasih tanggung jawab, tapi dikasih juga kebebasan. Mau sholat ya silahkan sholat, berarti Anda beriman. Kalau tidak sholat ya berarti maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah ini makasih banyak Ustaz Syam. Ya, ini buat jamaah Islam itu indah nih, jangan mana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi nih Ustaz Syam. Masih membahas tema kita pagi hari ini, di luar nalar, ini cara Allah memberi rezeki. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.
Masya Allah, Alhamdulillah masih di tema kita pagi hari ini di luar nalar. Ini cara Allah memberi rezeki kita. Dan sekarang kita pengen tahu seperti apa mungkin cara-cara Allah memberikan rezeki hambanya yang terkadang di luar nalar itu ya. Dan tergolong unik. Supaya kita ini gak selalu mengeluh dan selalu mengkhawatirkan rezeki yang belum datang. Mohon izin penjelasannya Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Fadal. Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana cara Allah memberikan rezeki dengan cara yang unik. Yang pertama adalah kita dikasih saingan agar kita semangat. Agar kita tambah lebih bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Lebih berjuang, lebih bermotivasi dan lain sebagainya. Sehingga kita berada dalam sebuah kebaikan dan saingannya bukan dijadikan sebuah hal yang tidak baik tapi menjadi sebuah kebaikan. Yang kedua adalah ditempatkan di tempat yang kita tidak sukai. Boleh jadi tempat tersebut kita nggak sukain tapi dalamnya penuh dengan kebaikan. Boleh jadi ada tempat yang kita sukain tapi dalamnya penuh dengan ketidakbaikan, penuh dengan suatu hal yang tidak baik, suatu hal yang buruk atau suatu hal yang penuh dengan kemaksiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita berada di tempat tersebut. Dan yang ketiga, mungkin boleh jadi kita difitnah, kita dicaci, kita dimaki, kita diribahin, kita direndahkan. Dan ini kita harus sabarin. Innallaha ma'as sabirin, faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Ganjaran dari Allah, kebaikan dari Allah, datangnya dari Allah. Dan Allah kasih rizki kita yang banyak, yang berkah. Dengan apa? Dengan kesabaran yang kita milikin karena kita dizalimin, kita angkat tangan, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya rizki lewat menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu adalah rizki yang Allah kasih tidak terduga-duga. Salah satu pembuka rizki, tolak bala, wabah, musibah. Dan salah satu daripada merubah takdir adalah dengan silaturahmi. Silaturahmi adalah mendekatkan diri kita kepada hablum minan nas. Hablum minan nas kita jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkah lagi. Sehingga Allah ridha kepada kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dikuatkan itu menjadi sebuah kebaikan. Dan selanjutnya apa lagi? Rizki lewat pernikahan. Kata Allah apa? Aku kasih kamu kekayaan. Yughnihumullah. Allah kasih kamu yakni kecukupan, kebahagiaan, ketenangan. Dan tentunya bukan hanya kebahagiaan, ketenangan, tapi Allah kasih kenikmatan dalam rumah tangga. Dan di dalamnya adalah bentuk sabaran, dalam bentuk taat kepada Allah. Dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah daripada rezekinya. Karena itu, janganlah kalian merasa rezeki kalian terhambat atau berkurang atau merasa direbut oleh orang lain. Bertakwalah kepada Allah, mendekatkanlah diri kepada Allah. Wahai sekalian manusia, carilah rezeki dengan baik. Carilah rezeki dimanapun kita berada. Ambil yang halal, ambil yang berkah, jauhkan yang halal, yang haram. Karena apa? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. 100 ditentukan 100, 200 ditentukan 200. Karena sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Mungkin kita langsung aja dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana. Kesimpulan dari tema kita hari ini di luar nalar. Ini cara Allah memberi rezeki kita. Ketahuilah rezeki itu datang dengan 4 cara. Yang pertama memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya tapi harus ada usaha. Ingat pohon itu pasti punya buah. Tapi kalau kita nunggu buahnya jatuh sendiri. Berarti harus dapat sisa kalong. Atau sesuatu yang sudah busuk. Sebaiknya kita manjat, disodok, ataupun usaha dengan cara melempar pakai batu. Nah ada lagi cara Allah bagi rezeki yang kedua. Bukan hanya pakai usaha, tapi harus ada takwa, keyakinan kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan istiqamah dalam melaksanakannya. Ketahuilah kalau ada usaha jangan setengah-setengah. Kalau usaha jangan panas-panas. Ya panas-panas ya itulah. Ya, panas-panasan doang. Ya, awal-awal rajin. Ingat. Kemudian yang ketiga. Ketahuilah rezeki itu datang. Bukan hanya dari segi usaha, ketakwaan. Tapi ada satu lagi. Jangan lupa untuk berusaha dengan silaturahmi dan berdoa. Dan yakinlah Allah berikan rezeki kita ketika kita perbanyak ibadah kita. Karena ketahuilah rezeki itu tidak mesti materi, tapi bisa jadi kesehatan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Yuk semua jamaah yang di studio dan di rumah kita angkat tangan kita berdoa bersama dipimpin guru kita Ustadz Syam.
الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, karuniakan kami rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan berkahilah kami untuk rezeki kami, tambahkan ya Allah yang halal lagi berberkah, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah seluruh amal ibadah dan taubat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.